Now, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam kawan-kawan semua. Terkhusus pada Ibu Anggia, selamat sore menjelang malam. Baik, saya pemandu acara dari kelompok 2 yang ingin membahas atau topik kita pada malam hari ini, pencandu narkoba dari kelompok 2 atas nama Doni Dwi Putra, Fitri Dwi, Rijaldi, Sugiyarti, dan Sandra. Baik, untuk pembahasan pertama, saya akan paparkan tentang kecanduan. Kecanduan atau ketagihan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan suatu agar bekerja dengan baik. Kita disebut pecandu bila kita memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis terhadap zat psikoaktif, contohnya alkohol, tembakau, heroin, kafeina, nikotina. Pecandu narkotika adalah seorang yang telah mengembangkan ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkotika. Karakteristik pecandu narkotika umumnya menggunakan berulang. Pecandu narkotika cenderung menggunakan narkotika secara teratur dan berulang. Mereka mungkin mengasumsi jumlah yang semakin besar dari waktu ke waktu untuk mencapai efek yang sama. Toleransi. Seiring waktu, pencandu narkotika adalah mengembangkan toleransi terhadap narkotika, yang berarti mereka memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Ini dapat mendorong mereka untuk meningkatkan dosis atau mencoba jenis narkotika. Gejala penarikan. Ketika menggunakan narkotika dihentikan atau dikurangi secara tiba-tiba, pecandu narkotika dapat mengalami gejala penarikan. Gejala penarikan dapat bervariasi tergantung pada jenis narkotika yang digunakan, tetapi umumnya meliputi kecemasan, gelisah, mual, muntah, sakit kepala, keringat berlebihan, dan kelelahan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Kak Rijaldi, yaitu perubahan perilaku dan suasana hati. Pecandu narkotika dapat mengalami perubahan perilaku dan suasana hati yang drastis. Mereka mungkin menjadi tertutup, cemas, mudah tersinggung, atau merasa depresi. Mereka juga dapat mengalami gangguan tidur dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Selanjutnya, gangguan fisik dan kesehatan. Penggunaan narkotika jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pecandu narkotika sering mengalami penurunan berat badan yang signifikan, kulit kusam, dan penampilan yang kurang terawat. Mereka juga rentan terhadap infeksi menular, kerusakan organ, gangguan pernafasan, dan saraf. Selanjutnya, gangguan kehidupan sosial dan keuangan. Pecandu narkotika sering mengalami masalah dalam berhubungan sosial seperti konflik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan dan keuangan yang stabil, dan mungkin terlibat dalam perilaku ilegal atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Penting untuk diingatkan bahwa karakteristik di atas adalah umum dan setiap individu dapat mengalami gejala yang berbeda. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami masalah dengan narkotika, sangat penting untuk mencari bantuan profesional seperti konselor atau terapis yang terlatih dalam pengobatan ketergantungan narkotika. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan karakteristik pecandu dilihat dari interaksi sosial. Yang pertama, sikap merasa berhak mendorong mereka untuk merasa tidak diperlakukan secara adil bila kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Pecandu sering mengeluh, bersikap kompulsif, dan menganggapi hak-hak sebagai hak dan tidak sebagai imbalan yang harus diusahakan untuk memperolehnya. Sikap tersebut merupakan satu kelemahan yang menghambat proses pembinaan. Hak yang sebenarnya harus difokuskan adalah hak untuk memperoleh kesempatan untuk berubah, untuk memperoleh pertolongan serta bimbingan, dan untuk berusaha memenuhi keinginan serta kebutuhan dengan cara yang sesuai dalam masyarakat. Yang kedua, sikap tidak bertanggung jawab.
pecandu tidak dapat diandalkan untuk dapat memenuhi ketuntutan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ironisnya, pecandu sangat obsesif dalam upaya memenuhi kebutuhan yang menyangkut pemakaian drugs. Yang ketiga, prestasi yang tidak konsisten. Terkadang ada waktunya bagi seseorang pecandu dapat bertanggung jawab, akan tapi secara tiba-tiba sikap tersebut menjadi hilang secara mendadak dan tidak dapat ditentukan kapan sikap tersebut akan datang kembali. Hal ini disebabkan dari kebiasaan menghindar ditanggung jawab di masa lalu. Tindakan pecandu sering didorong oleh pola pikir yang sempit, kebutuhan yang mendesak, perilaku yang bersifat manipulatif, dan kekhawatiran untuk mendapati situasi yang tidak nyaman. Yang keempat, hilangnya kepercayaan. Tindakan yang dapat merusak kepercayaan orang lain terhadap diri seseorang pecandu adalah gejala yang sering timbul dalam hidup seseorang pecandu. Hubungan internasional pecandu sering dirusak oleh penipuan, manipulasi, alasan yang tidak benar, dan pemalsuan. Hal tersebut datang dari lingkungan keluarga yang panutan hal yang negatif, sosialisasi yang tidak hebat. Yang kelima, tidak berstruktur. Karena pemakaian drugs biasanya digunakan dari masa remaja, pecandu tidak mempunyai struktur diri yang sesuai untuk mengatur diri mereka sendiri. Hal ini juga terlihat jelas dan dalam kehidupan sosial sehari-hari, di mana seseorang pecandu tidak mempunyai kemampuan untuk menjalani hubungan baik dengan orang lebih tua ataupun lebih muda. Yang keenam, ahli bohong. Karena implikasi sosial dan hukum, pecandu harus menyembunyikan ketergantungan mereka untuk menghindari konfrontasi dan konsekuensinya yang ada. Pecandu menjadi pembohong yang sangat ahli, dikombinasikan dengan kemampuan untuk merasakan pengharapan dari orang lain. Para pecandu dan mengucapkan apa yang ingin didengar dari orang lain. Yang ketujuh, sulit menerima konsekuensinya. Minimnya penerimaan seseorang pecandu terhadap berbagai macam batasan yang dianut oleh keluarga, masyarakat, dan hukum. Acap kali pecandu tidak dapat menerima konsekuensi dari perilaku yang telah mereka buat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang jenis narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama, halusinogen. Pengguna narkoba jenis ini memiliki halusinasi yang kuat pada saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contoh narkoba yang memberi efek seperti ini adalah kokain dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu stimulan, yaitu jenis narkoba yang berefek mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Pengguna narkoba jenis ini akan memiliki tenaga ekstra. Efek lainnya adalah si pengguna merasa lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga, depresan, yaitu jenis narkoba yang memiliki sistem kerja dengan cara menekan sistem saraf pusat serta mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Pengguna narkoba jenis ini akan merasakan efek tenang, tertidur, atau pingsan. Contoh depresan adalah putau. Yang keempat, adiktif. Narkoba jenis ini mengakibatkan pemakai memiliki sifat yang pasif karena kandungan zat yang ada dalam narkoba yang tergolong jenis ini dapat memutuskan saraf otak. Mereka biasanya akan mengalami kecanduan. Pengguna biasanya akan selalu ingin dan ingin lagi mengkonsumsi narkoba jenis ini. Contohnya ganja, heroin, dan putau. Selanjutnya, dampak kecanduan narkoba. Pengguna narkoba dapat menyebabkan dampak kerusakan pada kehidupan sosial dan kesehatan seperti: pertama, seseorang yang mengalami kecanduan narkoba memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit menular seperti HIV melalui hubungan seks yang tidak aman atau penggunaan bersama jarum. Yang kedua, kecanduan narkoba dapat menyebabkan masalah kesehatan untuk jangka pendek atau panjang. Hal ini tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi. Yang ketiga, kecanduan narkoba dapat menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kegiatan yang berbahaya ketika berada di bawah pengaruh narkoba. Yang keempat, kecanduan narkoba dapat meningkatkan keinginan untuk bunuh diri. Yang kelima, perubahan perilaku karena kecanduan narkoba dapat menyebabkan terjadinya masalah perkawinan atau perselisihan keluarga. Yang keenam, penurunan kinerja di tempat kerja karena efek dari kecanduan narkoba dapat menyebabkan terjadinya masalah kerja, bahkan kehilangan pekerjaan.
Yang ketujuh, penggunaan narkoba dapat berdampak negatif pada kemampuan akademik di sekolah. Yang kedelapan, memiliki obat-obatan terlarang tanpa resep dokter dapat menyebabkan terjadinya masalah hukum. Seseorang yang mengalami ketergantungan narkoba dapat menggunakan semua uangnya untuk membeli narkoba, sehingga ketergantungan narkoba juga dapat menjadi pemicu masalah keuangan. Baik, selanjutnya layanan BK yang tepat bagi klien pecandu. Jadi bagaimana layanannya? Layanannya bagi anak pecandu narkoba menggunakan konseling terpadu atau KT. Guru memberikan bantuan dengan menggunakan beragam pendekatan konseling dan memberdayakan klien terhadap lingkungan sosial agar klien segera menjadi anggota masyarakat yang normal dan bermoral. Ragam pendekatan konseling yang diterapkan pada KT yaitu yang pertama, konseling individual. Konseling individual, konselor secara individual dengan mengutamakan emosional, sehingga besar kepercayaan klien terhadap konselor. Yang kedua, bimbingan kelompok. Pada layanan ini, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi dalam memberi ceramah dan diskusi dengan berbagai masyarakat. Klien diharapkan mengalami peningkatan dalam hal kepercayaan diri untuk hidup normal sehingga menjadi orang yang berguna. Yang ketiga, dukungan dari keluarga terdekat sangat penting bagi pemulihan klien narkoba. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor. Sedangkan pertanyaannya adalah klien, orang tua, saudara, suami atau istri, dan sebagainya. Dengan nuansa emosional yang akrab dan rasa keterbukaan akan memberikan dampak yang baik terhadap pemulihan klien seperti tumbuh rasa aman, percaya diri, dan rasa tanggung jawab. Ketiga layanan di atas adalah layanan yang perlu diterapkan kepada anak yang memiliki resiko, terutama pecandu narkoba kategori kasus berat. Selain itu, kolaborasi dan kontribusi antar guru, keluarga, masyarakat sangat diperlukan untuk membantu menangani siswa yang memiliki kasus berat seperti narkoba. Dengan begitu, akan mengurangi jumlah kegagalan anak beresiko di negara ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Kari Jaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adanya kita obrolan pada siang hari ini menjelang sore mungkin ya, untuk lebih meningkatkan atau menambah wawasan kita dalam ini sebenarnya sih tugas kelompok gitu, cuman kan menambah menambah wawasan kita dalam ilmu tentang narkotika dan lain-lain secara pengalaman. Kalau kita secara individu menafsirkan sendiri tanpa harus mengalami kan lebih kurang abdol ya Pak ya. Lebih baiknya kan kita bertanya sama yang sudah mengalami dan pengalamannya juga. Tapi jangan ditiru. Nggak bakal ditiru, betul jangan ditiru. Makanya itu buat pelajaran kita. Ntar kita mau bimbing anak kita seperti apa, lebih memberikan pengarahan dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Oke, perkenalkan kita dari kampus Universitas Indrapasta, Pak. Jadi maksud kita ini untuk ngobrol tentang yang apa namanya ya, mengenai tentang apa itu narkoba segala macam gitu Pak. Jadi mohon maaf nanti pertanyaannya agak sedikit Spesifik. Ya. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Ya, nama saya Nanang. Panggilannya. Panggilan dulunya Boim. Dulu mudanya. Iya.
Jadi bisa dipanggil Terserah mau apa aja. Apa Tapi kalau Pak kayaknya ini banget nggak sih? Apa serius banget kan? Santai. Terserah apa aja lah, iya kan? Nggak apa aja. Saya sih nggak ini gitu. Pak kan kita kesana. Ya ya lah. Bang Boim. Sebelumnya kita mau wawancara sebentar gitu nanya-nanya. Iya. Oke. Yang pertama itu Bang Boim pernah ngalamin tentang nyoba narkoba nyoba gitu ya? Iya, pernah. Itu pas kapan kalau boleh tahu? Itu udah lama banget ya. Maksudnya selepas nggak selepas ya. Selepas sekolah SMA itu tahun 2002. Saya masuk SMA itu 98, lulus berarti 2002. Iya, 2002. Nah, tapi untuk perkenalannya itu masih jenjang sekolah kelas 3 SMA. Itu sekitar 2009, 2010. 2002 itu kalau 98 saya 98 masuk SMA, 99 2000 berarti 2002 saya lulus. Iya. Sorry 98. Nah, itu kenalnya itu ketika kelas 3 SMA yaitu sekitar 2001 atau 2000 lah gitu. Ya 2000 lah gitu. 99 2000 pokoknya gitu lah sekitar kalau kelas 2 SMA di semester 2 kali gitu. Kenalnya. Kalau kenal apa makainya segala macam itu dapat dari siapa atau Nah, tahu dari siapa? Itu ini sebenarnya kita flashback ya ke masa dulu sebenarnya yang harus dilupain gitu sebenarnya gitu kan karena memang untuk kepentingan medis akademi ya ya kan ya. Itu bertahap awalnya itu nggak langsung yang kelas tinggi, maksudnya dalam artian ya kelas tinggi kan yang harganya itu bertahap. Dulu tuh dari zamannya obat-obatan tuh, itu zamannya Nipam, BK, Lexo tuh kan yang masih murahan tuh dulu tuh, yang ngambilnya di yang ngambil sepapan itu tuh kayak pel KB gitu. Oh, setablet gitu ya. Dulu kayak pel KB tuh model kayak gitu tuh kalau beli tuh. Putih-putih kecil. Ya disebutnya sepapan namanya itu kalau kita. Tramadol kalau Kalau zaman sekarang Ramadol gitu, Ramadol sama Silat. ya itu kita nggak tahu kalau saya tuh yang sekarang itu tuh yang tahunya tuh Ipam, BK, Lexo. Nah itu kan nanti setelah itu tuh meningkat lagi tuh ganja gitu sampai sabu itu ketika lulus SMA gitu. Itu banyak perjalanannya gitu ceritanya. Nah lulus SMA itu baru kena ikut sabu itu karena apa ya, dulu itu ada marketing saya itu di dekat rumah, dia di Pasar Baru Jakarta Pusat. Saya ikut dia ya kan, ikut dia jualan karpet gitu kan. Kebetulan dia kan kantornya itu di pintu air 1 gitu kan, daerah Jakarta Pusat gitu, Pasar Baru. Orang India semua tuh di situ. Nah disitulah terkenal ya. Baru kenal tuh lebih parah lagi, lebih dalam lagi tuh daripada obat-obatan sama ganja. Lebih ke sabu, dunia malam segala macam karena memang di bawah. Oke, kalau kenal belinya langsung di mana itu tahu dari mana ya? Kalau Pergaulan. pergaulan dari Iya. pergaulan Lingkungan. Hmm. Iya. Pergaulan lingkungan. Iya benar juga sih itu yang dia bilang, pengaruh terbesar itu lingkungan, pergaulan. Gitu, emang terbesar itu. Sama problem di rumah kali ya, gitu, yang broken home segala macam. Itu kan itu nggak mungkin kalau broken home kayaknya di urutan keberapa gitu. Yang penting kan lingkungan sehat pasti kita sehat otomatis gitu kan. Broken home paling yang mendasarinya gitu. Tambah lagi dengan lingkungan yang nggak sehat. Kalau untuk beli mah nggak bisa direncanain kemana-mana bang. Untuk beli mah di mana-mana pasti tahu dari lingkungan
gitu. Si anu si ini dari mulut ke mulut kayak gitu. Kan memang tertutup ya. Ya tertutup jaringan itu, nggak kayak beli es mambu kan atau bawah. Iya kan model-modelnya juga beda sama dulu sekarang, trik-triknya gitu. Tapi kalau yang dirasain apa sih ketika kan namanya udah candu nih ya? Yang dirasain apa sih kalau misalnya sekali kita nggak makan, pernah gitu ngerasain apa teman-teman Bang Boim ini ada yang gimana gitu? Tergantung ya, tergantung bawaan seseorang gitu. Memang kan ada tuh yang sifatnya simulan ya kan, yang membuat happy gitu kan. Ada yang sifatnya, tapi kebanyakan kalau orang yang nagih itu dia down dalam artian nggak bergairah gitu kan. Yang biasanya gercep jadi lemot, otaknya juga berpikirnya lemot kayak gitu kan, jadi lemes gitu. Pokoknya dia ketagihan tuh macem-macem dari orangnya. Tapi kalau yang tergantung ya, ini kan yang pernah saya cobain tuh kayak obat ganja sama sabu kan, beda dengan putau, heroin dan lain itu lebih dia tuh lebih jerk ya, karena dia tuh langsung ke darah gitu, dan cara pemakaian juga beda gitu. Makanya saya hindarin yang kayak gitu, menghindari dari apa sih ya, ketergantungan yang lebih parah gitu. Karena tahu. Oh, kalau Potomo itu mah udah termasuk yang paling tinggi ya. Sebenarnya barangnya murah harganya, lebih murah dari sabu. Oh, cuma mungkin efeknya yang lebih. Iya, putau itu lebih murah dari sabu. Dulu itu 25.000. Iya, 25.000 0, berapa ya? Itu cara pemakaiannya pakai insul, sendok segala macam kan harus dicairin kan, bubuk itu di sendok, langsung insul itu suntikan. Itu 0, berapa di insul itu? Belum pernah sih saya. Enggak sih, pernah sih sekali, tapi udah nggak mau lagi gitu. Nggak mau karena ngeri banget, makanya aja ngeri, nggak happy gitu. Tapi udah-udahannya cuma gitu aja. Jadi nggak cuma sekali aja. Itu lebih murah daripada sabu. Gitu. Berarti untuk cara pakainya beda-beda ya. Itu Beda-beda. tuh ada nggak sih pemakaiannya, cara pakai obat atau narkotika yang lain itu yang bisa menyakiti, yang menyakiti diri kita, kayak pernah lihat gitu di internet dan lain-lain, itu ada yang disuntikan. Ya itu putau. Oh, itu aku tahu yang Iya, disuntikan. putau, heroin. Gitu kan. Kalau heroin itu kebanyakan dihisap ya, dibakar, dihisap. Itu dia lebih parah daripada sabu gitu. Dia tuh langsung nggak ada sirkulasi air. Kalau sabu kan ada air itu, ada air di bongnya itu kan. Iya. Jadi ada air ya, sedotannya itu beda aja juga. Dulu itu kita bilangnya itu smoke in the water gitu kan, asap dalam air gitu, bahasa kerennya itu. Kayak kan masak air yuk ya, itu kode-kode zaman dulu tuh. Berarti uapnya yang dihirup ya? Uap yang berbentuk asap. Oh. Nah, jadi zaman dulu tuh kalau kita bilang masak air yuk, gitu. Itu kalau masak air tuh udah pasti kita patungan, gitu. Masak air itu dalam artian ya nggak, kan menghindari curigaan orang, lu masak air ngapain sih jadi kopi, gitu kan. Padahal kita itu ya kita sebut tadi smoke in the water kan, asap ya ada air, masak air gitu. Itu bahasa dulu tuh kayak begitu tuh, masak air gitu kan, biar matang. Itu pasti kita ngajak kumpul tuh, gitu. Berarti jadi di sini Pak Boim buat apa? Kenapa ada hasrat mau lari ke obat-obatan ketimbang ke hal yang positif gitu? Iya. Dari zamannya Pak Boim. Iya. Dulu kan masih sekolah. Ya, sekolah dulu sama sekolah sekarang beda memang. Tapi sama aja sih sebenarnya. Kelihatannya anak sekolahnya. Kalau zaman dulu tuh sekolah ya enggak, anak sekolah itu gimana sih, masih yang ngerasain lah, pasti pengen tahu ini, tahu itu kan. Kayaknya kesannya kalau kita pakai gitu keren banget gitu. Dulu Oh tuh. iya. Ya kan, gaul banget, beneran. Keren-keren. Serius banget ya, serius banget, serius gitu. Zaman dulu tuh kalau kita pakai gitu keren banget. Gaul dah, nggak kayak sekarang. Oh, sekarang tuh udah banyak tuh artis segala macam. Ah, lu nggak keren kalau nggak pakai narkoba gitu. Nggak ada apa-apa, lu nggak usah pakai. Kalau dulu mau, kalau pakai narkoba keren banget. Gitu. Nah, setiap di tempat
hiburan, setiap Jumat apa, itu udah enak aja. Dulu tuh zaman sekolah masih pakai ganja doang sama obat gitu kan. Dan obat itu, reaksi obat itu beda-beda dari orangnya. Nah, ada temen juga pakai obat kebanyakan ribut mulu kerjaannya. Ada temen juga pakai obat kerjaannya cewek mulu, ada. Jadi itu tergantung suges dari awalnya dan kebiasaannya seperti apa. Kalau saya pribadi pakai obat udah santai, paling buat kegiatan apa gitu, bersih-bersih atau apa kayak gitu, nggak pernah lari ke negatif, jarang. Sampai nyabu juga kita hindari hal-hal yang negatif kayak gitu. Karena suges dari awal kayak gitu. Oh, berarti dari efek dari narkoba itu sebenarnya saya pernah mendengar gitu di lingkungan saya gitu, bahwa kalau misalkan kita minum obat-obatan ya yang seperti masuk ke dalam narkotika itu bisa membuat kita nggak gampang capek, intinya kita lebih berenergi lah gitu, lebih pede. ya lebih buat pede. dipakai kerja dan lain-lain. Iya, itu kan ya. Jadi emang bener sih bang kayak gitu, benar. Tapi tergantung. Tapi kebanyakan tuh memang yang jenisnya sabu itu bikin kita bener-bener super power lah. Itu biasanya tuh yang pakai sabu tuh orang yang mau konser, musik itu dia tuh nggak ada capeknya, bener nggak ada capeknya, gitu. Nggak ada capeknya. Makan dulu berarti ya. Iya, dia pakai sabu dulu tuh, nggak ada capeknya. Nah, beda dengan ganja. Kalau ganja kita pakai itu kayak orang bego kan, cengar-cengir, tawa-tawa, ya kan, kerjaannya makan gitu, duduk aja santai gitu. Beda-beda gitu bawaannya. Tapi tergantung ada orangnya, tergantung orangnya. Kalau saya pribadi nggak suka pakai ganja gitu. Dulu seneng ya waktu SMA tuh, tawa-tawa ya kan. Pokoknya seneng dah waktu SMA. Pas SMA kenal sama sabu, udah malas pakai ganja kayak orang bego gitu. Tawa-tawa nggak jelas gini. Kalau dulu SMA lagi seneng. Jadi kok pakai sabu tuh gimana ya? Kayaknya pakai sabu tuh enak gitu loh. Jadi kan jadi suges lagi kan. Walaupun kita udah berhenti lama nih, ketika kita kayak gitu, toksik kan masih ada dalam badan. Jadi enak lagi, wah ini. Jadi kepikiran lagi buat pakai, makanya bahaya kayak gitu tuh. Itu nggak akan bisa, maksudnya butuh proses tahunan juga. Saya udah berapa tahun udah nggak, hampir 7 tahun lebih lah, udah nggak pakai. Tapi ketika ada ngenang kayak gitu, omongan kayak gitu, tuh suges lagi tuh, pikiran lagi, wah enak juga pakai. Itu nggak akan bisa hilang gitu aja. Pokoknya kalau pakai sabu itu kayaknya kita paling pintar dah, udah paling ganteng, udah paling hebat. Pokoknya benar-benar pede banget. Iya, masa pede banget. Ngadepin orang kayak gimana santai aja. Kayak Terus gitu. kalau sampai tadi make sampai berapa tahun apa? Sampai ketangkepnya sampai Belum. tahun jadi belum ya? Enggak, Akhirnya yang di dulu. berhenti sendiri. Tadi suruh berhenti. Berhenti sendiri. Jadi kalau untuk pakai obat-obatan, pakai ganja itu paling berapa tahun sih itu, nggak lama lah dibandingkan sabu gitu kan. Kalau sabu udah lumayan lama. Pakai sabu ikut-ikut, pakai tuh intens pakai sabu terus gitu kan, selama ikut kerjaan gitu. Setelah orangnya pulang kampung ke Palembang, istrinya kan waktu itu insinyur ya, kepala pertanian di Depok kan. Pindah tugas kan dia pindah. Tinggal saya sendiri kan jadinya kan, mau kemana nih ya kan, beli nggak mampu kan, waktu itu kan digratisan terus sama dia mainnya dikasih terus sama dia, dikasih gratisan. Jadi ya mohon maaf, di daerah Jakarta, daerah Tebet, dari mana ya banyak kenal juga oknum-oknum aparatnya juga yang main-main kayak begitu. Termasuk kita masuk ke dunia malam, diskotik segala macam itu nggak pernah bayar, karena kita punya oknum dari aparatnya juga. Bisa disebut kayak orang dalam gitu ya. Iya, dari kepolisiannya, Iya. dari segala macam itu udah. Ya itu mah nggak perlu kita jabarkan, gitu kan, itu memang udah terkait jaringan. Tapi saya tahu gitu orang-orangnya. Gitu. Oke, terus tadi Pak Boyum udah melalui itu semua tuh. Hmm. Nah, terus ada respon atau ketahuan dari orang tuanya itu Nggak pernah ketahuan saya. Wah, oh
berarti Iya. selama ini Aman. oke, aman ya. Aman. Oh, aman. Tapi saya ketahuan sama istri. Oh. Iya, sama istri. Jadi itu sebelum Pak Boim menikah atau Sebelum Dari sebelum nikah. dari Dari sekolah, iya dari sekolah SMA sampai menikah, sampai punya menikah terus. Nanti saya kan ada jeda waktu tuh. Oh, 7 tahun itu ya? Iya, ada jeda waktu tuh. Tahun 2005 tuh kan, 2005 masih pakai itu 2005. Enggak, di bawah 2005. Pas lulus sekolah aja tuh 2002 ya kan, 2002, 2003, 2004. 2005 udah enggak, berarti saya dari 2003 itu sampai ke 2005 itu pakai terus 3 tahun. 2005 enggak, masuk kerja tuh kan, Iya. kerja yang benar. Terus itu op tuh udah nggak pakai tuh, udah nggak pakai. Cuma minum aja tuh, minum terus saya ketemu pakai ganja sedikit aja, nggak terlalu kayak seperti dulu gitu. Terus bekerja, nah 2008 nikah. Nah 2008 nikah itu udah nggak pakai sama sekali op. Semuanya tuh op tuh, semuanya. Alhamdulillah kan op. Terus berjalan, nggak ketahuan juga kalau saya pemakai. Nah, dari dulu tuh sama istri, sama ibu, sama Mertua juga ya? mertua nggak ketahuan. Terus berjalan 2008 sampai saya punya anak. Nah sampai satu momen ada hal konflik kecil lah, ya kan, masalah kecil hingga akhirnya saya balik lagi ke situ. Itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa tuh saya balik lagi ke situ. Saya balik lagi pakai sabu lagi tuh, itu lebih parah lagi tuh, pakai sabu. Sampai saya punya usaha bangkrut, gitu kan. Saya sempat punya usaha gitu kan, buka laundry, punya anak buah, udah punya segala macam, bangkrut tuh pakai sabu. Nah terus op sampai sekarang kayak gitu. Jadi ada jedanya tuh. Nah baru tuh istri saya tahu kalau saya pakai. Nah jadi dari punya anak pertama sampai anak kedua baru tahu istri saya kalau saya pakai. Gitu. Itu pun gara-garanya tuh ada satu cerita tuh malam-malam tuh istri saya tuh ditelepon gitu sama polisi kan, intel yang bilangnya saya ditangkap gitu. Ke nomor istri. Jam 2:30 pagi istri saya keluar rumah mau transfer duit buat tembus saya. Gitu. Mau transfer duit buat tembus saya. Nah, ternyata saya itu ada di rumah kakak adik saya. Nah, Iya. ternyata saya rumah adik saya tidur gitu. Istri saya bilang katanya saya ketangkep di jalan. Nah di situ saya mikir istri saya itu orangnya nggak berani. Bahkan keluar rumah untuk kamar mandi aja bangunin saya. Iya. Ya bangunin ya kamar mandi kan ya, bangun ya kamar mandi anterin. Nah ini 2:30 pagi ditelepon dia keluar rumah nyari ATM buat transfer 5 juta karena saya ditangkap. Ternyata penipuan gitu kan, bukan asli saya ditangkap. Iya, iya. Akhirnya jam 5:30 saya dilihat bawa baru. Ternyata saya lagi tidur di rumah dia saya. Handphone saya mati. Diteleponin saya susah. Nah di situ saya mikir tuh, wah bisa segitunya kan istri. Orang yang tadinya penakut banget ditelepon saya ditangkap polisi, dia keluar 2:30. Begitu ketemu orang mau kemana teh, wah mau orang ke pasar segala macam. Dia jalan itu dari rumah saya ke pasar Cibinong tuh jauh. Dia jalan cuma 2:30 pagi tuh sampai di rumah emaknya itu jam 5 baru sadar dia di wilayah emaknya. Itu penipuan guys. Coba dulu baru dia sadar. Itu udah habis berapa? Udah habis 3 juta di transfer karena kan nggak bisa pindah lagi ke ATM. Iya, pindah lagi ke 5 ATM. juta. Iya. Gitu. Tadinya dia minta 5 juta, di situ baru sadar. Kayak gitu baru. Jadi kesadaran untuk berhenti itu gimana diri kita sih, walaupun sesakit apapun. Tapi efek yang pernah dialami apa sih? Misal ketika Bang Boim ini nggak pakai ini, efeknya apa? Gimana? Gelisah, panas dingin, meriang. Itu meriang itu ada sekitar 3 malam atau 4 malam. Bukan masuk angin itu. Bukan, itu toksin itu. Meriang, gelisah, susah tidur. Pokoknya uring-uringan. Kalau kata anak kecil tuh uring-uringan, ya kan? Uring-uringan di rumah nggak jelas, gitu. Marah-marah nggak jelas, kayak gitu. Karena kan lagi nagih nih badan. Terus siasatinya gimana Pak Boim? Ya kita siasatinnya caranya tahu gitu, kita tahu sebenarnya oh ini lagi nagih nih, tahu bukannya orang yang awam
Kita bukannya awam, kita tahu. Makanya dulu itu kita pemakai, saya punya prinsip juga gitu. Jangan kita dikendalikan sama narkoba. Narkoba lah yang kita kendalikan, gitu kan. Sebanyak apapun narkoba kita nggak akan ada udah-udahnya. Makanya nih udah enak cukup, gitu. Besok lagi pakai enak cukup, jangan terus aja dipakai. Itu mau tanah setengah Kalimantan juga bakalan habis, nggak akan selesai, gitu kan. Makanya cukup. Nah makanya ketika tahu nih lagi nih, wah lagi itu paling meriang, panas dingin, ya Sar. Minum air putih, makan, paksain. Saya hindari kontak sama anak-anak, hindari persisian sama istri. Kita sendiri yang menghindar biar jangan ada keributan di rumah. Karena itu pasti, gitu. Oke, mungkin Bang. Oh iya, bisa berhenti makainya gimana Mas? Bisa yang tadi saya cerita. Jadi saya ada satu momen kan, istri saya itu 2:30 pagi ditelepon, katanya saya ditangkap sama polisi. Intel disuruh tebus 5 juta sebelum saya masuk ke kantor. Akhirnya saya jam setengah 3 pagi ngebela-belain keluar rumah untuk nyari ATM. Dulu kan emang masih ini nggak juga sama m-banking. Iya. Untung juga kan nggak ada m-banking. Akhirnya masuk keluar istri dari rumah nyari ATM itu sepanjang jalan sampai ketemu orang. Untung nggak ada orang jahat kan. Nyari tuh sepanjang dari rumah ke Cibinong lumayan tuh hampir 5 kilo istri saya jalan, nggak ada ojek, nggak ada angkot waktu itu. Jalan pokoknya nyari ATM, ketemu ATM di perumahan, ternyata nggak bisa, baru ditransfer 3 juta. Di situ saya mikir kan, istri belum tahu kalau saya make, belum tahu. Makanya ketika saya punya usaha bang, nah di situ tahu istri saya ternyata selama ini lu make, berarti bener gue diteror. Kalau gue diteror, kalau lu ketangkep, jangan-jangan nomor gua pernah lu pakai gunaan buat transaksi, gitu. Hingga akhirnya nomor gua diambil sama orang, dibikin tipu. Nah di situ mikirnya, karena nomor gua kemana lagi? Nggak mungkin nomor gua kesebar kayak gitu. Makanya saya mikir kan bisa keluar rumah jam segitu, malam-malam ada di dalam rumah, kamar mandi bangunin saya. Kok dia bisa keluar rumah 2:30 pagi gitu. Di rumah aja takut. Ini kok bisa keluar rumah 2:30 pagi? Kan berarti udah nggak sehat pikirannya. Iya, udah Wah laki gua nih, iya kan. Wah laki gua yang disiksa. Karena panik. Iya laki gua ditangkep nih, gitu. Jadi mikir gitu pasti istri saya mikir. Di rumah aja, ya kamar mandi bangunin saya lagi tidur enak-enak karena takut. Nah ini keluar jam 2:30 pagi sendirian, ninggalin anaknya 2. Coba kan. Dia mikir wah laki gua di situ baru oplah gitu kan. Sakit apapun udah tinggalin aja, kayaknya nggak bakalan benar juga. Tapi yang terakhir mungkinnya pertanyaan perbedaannya gitu waktu dulu masih di zamannya hidupnya mohon maaf bisa dibilang negatif gitu sama sekarang mungkin ya udah mulai membaik gitu kan, bisa ke arah-arah yang positif. Itu perbedaan maksudnya lebih nyaman di fase di mana? Kalau untuk dari Bang Boy pribadi? Lebih nyaman di fase sehat. Berarti yang di sekarang ya? Di sekarang. Kalau zaman dulu ketika ini kayaknya kita dikejar-kejar sesuatu yang nggak jelas. Oh seperti itu. Iya, jadi abis nih stok, wah gue nyari nih gimana caranya. Duit nggak ada, cari. Gitu. Otak jangki namanya itu. Otak jangki pinter. 1001 cara. Ngebohong pun dilakuin, ya. Nggak peduli. Pokoknya gimana caranya. Kalau kayaknya gimana ya, hidup gue tuh kayaknya dikejar-kejar sama yang gak jelas ya. Kalau sekarang santai, menghadapi sesuatu itu tenang. Kalau dulu gue gak berasa busuk, tapi kalau udah make nyantai gitu, santai. Tapi kan ketergantungan dari Jadi ketergantungan ya. Ketergantungan dari obat, dari sabu atau obat itu, daripada yang sekarang kan nyantai tanpa obat ya. iya. Kalau dulu kan harus doping dulu nih, biar pede, biar enak, biar santai gitu, biar keren. Doping dulu tuh, zaman dulu. Kalau sekarang nggak biasa aja. Gitu. Lagi juga udah mahal juga sekarang, beda. Harga kira-kira dulu lagi zaman Bang Boim tuh harga sabu tuh berapa duit Bang? Dulu itu sabu 1 gramnya itu 400.000. Gimana sekarang ya? Sekarang bisa sejuta lebih. Udah kayak 1 gram. 1 Mas, gram, iya.
1 gram itu memang ngikutin harga dolar kayaknya tuh barang. Ya kan? Ya, buktinya sekarang 1 gram emas aja 1 juta, yang emas 24. Ini juga sama, kayaknya berarti ngikutin kurs emas juga tuh, harga emas kayaknya. Dulu 400 itu. Itu dulu ada barang yang masih murah, ada yang harga 100, ada yang 50.000 ada dulu tuh. Dulu ada tuh, paket kecil 50.000, saya suka beli tuh 50.000. Kalau enggak 150 tuh, 150 dipakai bertiga gitu. 150 dipakai bertiga. Kalau enggak 50.000 dipakai sendiri. Ya dulu zaman dulu 50.000 lumayan kan. 2003, 2004. Lumayan duit segitu. 50.000. Dan itu akan nambah tuh dosisnya. Hari ini kita segini nih. Jarak 2 minggu kita rutin makan nih, 2 minggu. Itu nambah dosisnya, nggak bisa segitu terus. Dia akan up terus ke badan gitu, terus nambah. Segini udah nggak kerasa, tambah lagi. Nah makanya yang saya punya prinsip kan, narkoba itu kita yang kendalikan, jangan kita yang dikendalikan sama narkoba. Makanya ketika makan cukup, udah cukup, mau enak nggak enak cukup. Jadi alhamdulillah teman-teman yang lain sampai ada yang mati, ada yang rehab. Kalau saya nggak sampai rehab, alhamdulillah masih dikasih umur panjang. Gitu. Matinya juga karena dia nyari duit, nggak ada duit ya lakuin kriminal. Direhab karena keluarganya banyak duit. Gitu. Nah mungkin kriminal apa aja untuk dapetin narkobanya, sampai kena penyakit segala macam. Karena dulunya jorok. Gitu. Kalau saya alhamdulillah gitu. Berapa tahun ini alhamdulillah sampai istri sehat, anak sehat gitu. Bang Boim, untuk penutupan ya, kira-kira pesan-pesan yang baru-baru orang mau make itu narkoba itu buat itu gimana? Iya, pesan-pesannya gimana? Apa ya, janganlah, sama sih pesan moral itu sama kayak di iklan semua. Mendingan gak usah coba-coba ya. Jangan deh, memang benar enak awalnya, serius enak banget dah. 1, 2, 3, 4 itu enak. Apalagi kita yang ada kerjaan ini nih, ada lembur ini nih, kerja sesuatu proyek ini, itu enak benar, bikin kita pede, semangat segala macam. Tapi efek ke belakangnya itu bahaya, nggak bener banget, bener. Apalagi udah punya keluarga pasti awuran, juga di kondisi kita juga pasti berantakan gitu. Nggak bisa kontrol kesehatan kita juga gitu. Kesehatan kita, perilaku kita, sifat kita itu udah bukan kita yang sebenarnya gitu kalau pakai kayak gitu. Karena kan cenderung emosinya kan nggak labil ketika ketagih ke orang, nggak jelas emosinya gitu. Itu aja, nggak usah lah, mendingan nggak usah kenal kayak gitu, nggak usah tahu. Mungkin Bang Rijali untuk Ya, baik, terima kasih atas waktunya untuk Bapak Boim, Bang Boim ya, ya. Buat ada waktu untuk kita wawancara dan sekaligus juga menambah pengalaman kita. Ya, kita ucapkan terima kasih. Kira ada lagi yang mungkin Ada yang lagi ditanyain yang nggak? mau ditanya? Kan buat bahan Nanti juga mungkin nih. di balik layar kali ya, di balik layar. Kan ada mungkin wah lupa nih ditanyain gitu, nggak apa-apa, santai aja. Waktu juga saya juga nggak apa-apa, nanti mau jemput anak aja gitu. Kali kalau mungkin ada yang mau ditanyain lagi. mungkin kalau dari kami bisa dibilang kurang lebih cukup. Mungkin nanti ada yang Kita nyusul aja deh kalau Nyusul ada. aja. ya, kalau misalnya gitu. Sesi foto aja. Ya mungkin, dan untuk teman-teman mohon maaf, ini kita itu bukan mengajarkan, tetapi ini hanya sebagai contoh dan gambaran ketika kalian ingin mencoba-coba untuk masuk ke dunia yang negatif gitu. Diambil baiknya, buang buruknya. Dan jangan lupa be perfect on your life, perfectly as grounding in the struggling to impossible something. Karena kebutuhan tubuh lebih penting, kesehatan tubuh lebih penting daripada hal-hal yang membuat diri kita sengsara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sekali lagi, stop dan jauhi narkoba. Mungkin beberapa orang mempunyai masa lalu yang kelam, tapi ingatlah, semua orang mempunyai masa depan.
Ciptakanlah masa depan yang penuh hal-hal positif dan teruslah berbuat baik. Seno Nudras.